Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayani, NIM 20700118050 dari kelas Pendidikan Matematika B 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji konvergensi deret kompleks. Nah, seperti yang telah kita ketahui, uji konvergensi deret kompleks itu kan terbagi-bagi. Namun di sini yang akan saya jelaskan itu uji rasio. Nah, uji rasio sendiri itu teoremanya seperti ini. Andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif, dan bahwa limit x mendekati tak terhingga Zn tambah 1 per Zn sama dengan roh. Nah, dari sini, dari roh ini kita dapat tentukan bahwa jika roh lebih kecil daripada 1, maksudnya roh lebih kecil daripada 1 itu 0, min 1, dan seterusnya. Intinya dia lebih kecil daripada 1, maka dia bersifat konvergen. Nah, jika roh itu lebih besar daripada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka dia bersifat divergen. Nah, jika roh sama dengan 1, maka bisa bersifat konvergen atau divergen. Nah, untuk contoh soal, sigma n sama dengan 1 mendekati tak terhingga 3 pangkat n per n faktorial, tentukan sifat deret tersebut dengan uji rasio. Nah, jawab roh. Jadi kita tentukan dulu rohnya berapa, terus kita tentukan menggunakan sifat-sifat ini. Jika rohnya hasil yang diperoleh itu lebih kecil daripada 1 atau lebih besar daripada 1, kalau lebih kecil kan sesuai dengan di sini sifat di sini bahwa dia konvergen. Kalau lebih besar dia divergen. Kalau sama dengan 1 bisa bersifat konvergen atau divergen. Jadi limit n mendekati tak terhingga 3 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial. Kenapa di sini tambah 1? Sesuai dengan persamaan ini. Jadi kan di sini dia Zn tambah 1 per Zn, berarti semua yang bagian di atas itu kita tambahkan dengan 1. Berarti 3 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial per 3 pangkat n per n faktorial. Jadi sama dengan limit n mendekati tak terhingga 3 pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial kali dengan n faktorial per 3 pangkat n. Nah, selanjutnya kita satukan yang faktorial dengan yang tidak, yang ada tanda faktorialnya dengan yang tidak ada. Jadi sama dengan limit n mendekati tak terhingga 3 pangkat n tambah 1 per 3 pangkat n kali n faktorial per, kita tukar ini, n faktorial per n tambah 1 faktorial. Jadi 3 pangkat n tambah 1 per 3 pangkat n ini kan bisa kita hasilnya itu sama dengan 3. Nah, dari mana 3-nya? Bisa kita tuliskan seperti ini. 3 pangkat n tambah 1 per 3 pangkat n. Nah, sesuai yang tadi disoalkan, dia n sama dengan 1. Jadi bisa kita tuliskan 3 pangkat 1 tambah 1 per 3 pangkat 1. Jadi 9 per 3 pangkat 2 kan 9. 9 per 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya kan 3. Jadi sama kali n faktorial. N faktorial itu bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 2 sampai dengan kali n. Nah, demikian pula n tambah 1 faktorial. Nah, bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 2 kali sampai dengan kali n kali n tambah 1. Nah, ini kan bisa kita coret yang n sampai dengan n. Jadi yang tersisa sama dengan 1 per n tambah 1. Jadi 3 kali 1 3 berarti 3 per n tambah 1. Jadi yang tersisa itu jadi sama dengan limit n mendekati tak terhingga kali 3 per n tambah 1. Nah, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, berarti diperoleh rohnya itu sama dengan 0. Nah, kita perhatikan kembali. Jika roh lebih kecil daripada 1, nah lebih kecil kan daripada 1 termasuk juga 0. Berarti di sini roh lebih kecil daripada 1, maka bersifat konvergen. Jika di sini roh yang diperoleh 2, maka di sini hasilnya dia bersifat
divergen, tapi di sini kita ketahui 0. Jadi 0 kan lebih kecil daripada 1, maka bersifat konvergen. Jadi seperti itu.